Paus dan Nabi Yunus. Malam itu gelombang air di laut cukup kuat. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing di tengah badai. Rupanya kapal itu kelebihan muatan. Tapi ini nggak kelebihan banget. Ya ceritanya kelebihan muatan. Para penumpang di kapal itu sedang mengundi siapa yang harus turun dari kapal. Nama Nabi Yunus alaihissalam lah yang keluar. Nabi Yunus alaihissalam pun terjun ke laut. Begitu masuk ke dalam air, ada sebuah makhluk besar sudah siap menangkapnya. Paus besar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dibawalah dia ke lautan yang dalam dan luas. Di dalam perut Paus, Nabi Yunus alaihissalam merenung. Dia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya. Dia pun bertobat dan terus berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 83 nih pausnya tuh. Gede banget. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik. Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Allah pun memerintahkan Paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali berdakwah pada kaumnya. Mereka pun beriman pada Allah dan ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Pesan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak keluar sendiri. Oh, yang baca la ilaha anta itu. Keluar sendiri. Ikannya mangap terus keluar, Nabi Yunus yang dikeluarin. Dimuntahin. Pesan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha baik dan Maha penyayang. Jika kita mau mengakui kesalahan kita dan bertaubat dengan sungguh-sungguh memohon ampun pada Allah, maka Allah akan ampuni. Sungguhnya Yunus alaihissalam benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tetap akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. As-Saffat ayat 139 144. Fakta unik. Paus adalah mamalia laut terbesar di dunia. Paus bernapas menggunakan paru-paru seperti mamalia lainnya. Maka tak heran kalau paus sering muncul ke atas permukaan laut untuk menghirup oksigen, kemudian masuk ke dalam air selama 5-15 menit. Paus disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 142. Paus terbesar di dunia adalah paus biru. Panjang tubuhnya tercatat dapat mencapai 33 meter. Dan beratnya bisa mencapai 180 ton. Bayi paus biru yang baru lahir saja memiliki berat sekitar 2 ton dengan panjang 1-2 meter.